Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalid Amrullah, para penyintas ambeien yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Sudah 10 hari saya tidak membuat konten tentang ambeien. Kali ini tanggal 1 September sore, setelah asar ini saya lagi santai hari Minggu. Saya pengen membuat konten tentang beberapa teman yang masuk ke inbox saya atau di chat saya. Itu ada yang menurut saya ini baru ini, saya tidak sebutkan namanya, tapi ini fakta. Ini bercerita dia itu berdarah ketika BAB. Sebelum operasi ambeien itu BAB berdarah beberapa hari begitu, dua kali katanya ya. Kemudian dia bingung gitu ya, kemudian dia pergi ke dokter. Nah, ketika diperiksa, sebenarnya dia merasa di anusnya itu tidak ada benjolan ya. Tapi karena berdarah itu bingung ya, kemudian diperiksakan ke dokter. Nah, apa yang terjadi? Menurut pengakuannya oleh dokter itu disimpulkan itu ambeien dan harus dioperasi ya, karena mungkin tidak mencari informasi terlebih dahulu ya, mungkin juga ikut saja masukan dari dokter, akhirnya operasi. Nah, tadi sudah bilang hari ini itu sudah 28 hari. Nah, dia bilang kenapa setiap BAB kok selalu berdarah seperti saya sebelum operasi ambeien. Apakah operasi saya ini gagal? Apakah saya ini salah dalam operasi, apakah saya ini benar-benar ambeien atau bukan? Nah, ini menurut saya ini kasus yang benar-benar baru, yang saya baru ada teman yang cerita seperti ini. Karena rata-rata yang cerita itu pasti sudah ada benjolan, sudah ada keluar benjolan, atau grade 1, grade 2, grade 3 sampai grade 4 begitu ya ambeiennya ya. Artinya benjolannya itu real ada. Nah, si teman kita ini mengatakan merasa belum ada benjolan, cuma kalau BAB itu berdarah. Nah, kemudian disimpulkan itu adalah ambeien dan dioperasi. Nah, setelah dioperasi ternyata darahnya itu tidak berhenti gitu. Sudah 28 hari. Sampai bingung, berat badannya turun 3 kilo. Kalau soal berat badan turun saya nggak kaget ya. Apalagi cuma 3 kilo. Ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo. Banyak ya, tenang saja ya yang baru 3 kilo. Nah, yang saya juga bingung apakah ini operasinya gagal atau tidak. Saya tidak mengatakan itu gagal, cuma saya menyarankan coba minum minyak albumin ya, minyak ikan kuto itu ya. Itu coba, akhirnya tadi beli di apotek. Semoga saja setelah ini minum seminggu atau berapa itu hilang. Dan ambeiennya tidak kumat ya, tidak kambuh. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah itu ambeien benar atau enggak. Tapi kalau dokter sudah bilang itu ambeien dan sudah operasi ya berarti mungkin itu setidaknya itu ambeien kecil ya. Dan kalau sudah operasi sudah begini, jangan menjadi kepikiran terus, karena tindakan sudah dilakukan, sekarang tinggal merawat dan berusaha agar bisa sembuh normal ya. Kalau sebulan itu berdarah setiap mau BAB itu menurut saya masih dalam tahap wajar. Saya juga menyarankan untuk mengurangi makan buah dan sayur ya, karena dia tidak merasa kesulitan untuk BAB. Saya sarankan makan yang berprotein, itu telur goreng, ayam goreng, ikan-ikan begitu ya, supaya itu membantu mengeringkan luka. Ditambah lagi minum albumin. Jadi begitu ya saudara. Semoga saja ini tidak kambuh lagi, nanti segera sembuh dan bisa beraktivitas normal. Itu yang pertama, teman kita yang saya tidak bisa menjawab dengan pasti, cuma menyarankan saja. Selama ini toh saya kan juga menyarankan coba ini kan begitu. Karena lagi-lagi saya bukan dokter, kalau saya nanti menyarankan minum ini, minum pil ini. Sudah nanti pasti sembuh, terus saya nggak sembuh nanti saya diprotes nanti. Jadi saya sifatnya menyarankan berdasarkan pengalaman saya, yang mana saran itu tidak wajib ya diikuti. Yang kedua itu ada
teman kita dari Jogja ya, dari Jogja. Saya juga tidak menyebut namanya karena banyak yang kalau WA itu ya nggak nyebut Mas Domingos ya ini ya, Domingos kalau yang ini nyebut namanya ini. Banyak juga yang chat itu nggak nyebut namanya, langsung fokus pada persoalan, jadi saya tidak bisa mengingat ya namanya. Karena memang tidak ada namanya. Mas Domingos yang di Jogja itu sudah operasi, kendalanya nyeri. Kalau nyeri itu menurut saya biasa, setiap mau BAB, setelah BAB itu nyeri begitu. Dan kemudian agak sulit BAB, nah itu keluar cairan, begitulah pokoknya. Ini 1 bulan lebih 6 hari ya. Dan ini menurut saya juga normal sekali, tidak masalah itu. Itu masih bisa dikatakan normal ya. Nyeri itu bermacam-macam, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang lebih. Jadi nanti jangan kaget, jangan merasa gagal operasi, jangan dulu. Karena memang kasus dari orang-orang itu macam-macam dan beda-beda. Seperti yang Anda lihat di komen-komen itu di YouTube saya itu kan begitu itu testimoninya. Saya ini banyak itu. Itu sebenarnya bisa menjadi bahan rangkuman untuk menguatkan kita bahwa kondisi kita itu mungkin yang seperti ini, yang seperti teman A, yang seperti teman B, ya seperti itu. Silahkan dibaca juga komen-komennya di YouTube saya itu. Banyak yang lama kemudian sembuh. Saya senang sekali kalau ada yang alhamdulillah saya sudah sembuh itu kayak meskipun kita nggak kenal wajahnya, nggak kenal orangnya, tapi mendengar ceritanya sudah sembuh, saya setelah ini alhamdulillah sembuh. Saya nggak setelah operasi saya sempat pusing, setelah saya nonton video saya jadi ringan, santai. Itu saya juga seneng. Berarti video ini sedikit banyak ono manfaatnya, ada manfaatnya gitu ya. Bagi yang galau-galau setelah operasi ambeien. Tapi alhamdulillah makin sini sudah tidak banyak lagi yang galau tingkat akut. Sampai stres-stres. Dulu itu ya, sampai kegalauannya itu ada yang pergi ke orang pintar, ada yang diruqyah, ada yang pergi ke psikolog, ada yang apakah saya ini gangguan mental apa-apa. Alhamdulillah ini yang kesini sudah tidak ada ya, menurut saya ya cuma bingung aja, stres normal lah. Masih mau makan, masih bisa berkomunikasi dengan normal gitu kan. Nah itu saudara-saudara, jadi sakit ambeien itu macam-macam gejalanya, macam-macam jangka penyembuhannya itu macam-macam. Ada yang 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Jadi yang 3 bulan, 2 bulan belum sembuh tetap tenang. Ini berkali-kali saya ulang-ulang supaya Anda semua tenang dalam menyikapi sakit ambeien ini. Dan yang perlu juga diketahui, saya ini dulu malu cerita tentang ambeien seperti ini, malu dulu awal-awal. Sebelum operasi ya, saya itu malu ngaku kalau saya kena ambeien, malu sekali. Meskipun itu sudah parah, tapi saya tetap tahan aja. Sampai mungkin saya menikah itu istri saya tahu saya ambeien itu mungkin sudah berapa tahun begitu. Karena ambeiennya memang keluar saat BAB saja atau saat capek saja dan bisa dimasukkan lagi. Kalau dimasukkan lagi ya lubang anus sudah normal rata begitu. Meskipun kadang-kadang tiba-tiba keluar darah sampai di celana, keluar darah sendiri. Kadang-kadang juga tidak BAB, benjolannya keluar sendiri. Seperti itu. Dan akhirnya setelah operasi saya memberanikan diri cerita bab penyakit ambeien ini dengan los dol. Dengan los dol tanpa malu-malu, dan bisa jadi ini malu-maluin, ya nggak apa-apa. Yang penting kita ada manfaatnya, kita ada pengalamannya, siapa tahu berguna bagi yang mengalami masalah yang sama. Itu motivasi saya seperti itu, dan ternyata banyak sekali yang tanya-tanya, bukan konsultasi ya. Ke saya itu sifatnya jangan bilang konsultasi, tanya-tanya gitu aja. Kalau konsultasi itu ke dokter yang benar. Dan alhamdulillah ya, yang paling saya suka itu kalau ada yang alhamdulillah saya sembuh, atau minimal alhamdulillah saya nggak panik lagi, saya jadi semangat lagi gitu kan. Oh saya tidak malu cerita tentang ambeien yang sebenarnya. Jadi seperti itu salah satu yang membuat saya ya senang. Jadi ada, kalau kita membuat sebuah video apa itu terus ada manfaatnya, itu kan ya otomatis lah siapapun yang bikin itu pasti puas gitu ya.
ada kepuasan tersendiri. Ada orang yang diam-diam nonton, dia tidak tahu siapa, di mana, tiba-tiba nonton, tidak kenal kita, ya kan? Kemudian dia mengalami perubahan emosi, kemudian yang awalnya stres menjadi enggak, gitu kan? Yang awalnya selalu sedih menjadi gembira, gara-gara melihat video ini saya merasa, ya nggak apa-apa, nggak usah menunjukkan saya sembuh misalnya. Kalau Anda yang nonton kemudian Anda mendapat manfaat, Anda tidak harus komen di sini, tidak apa-apa. Kalau nge-share ya boleh ya. Kalau nge-share boleh ya. Kalau nggak harus komen di sini juga. Yang penting ini bermanfaat seperti itu. Begitu ya saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Untuk Mas tadi yang dioperasi sebelum ada benjolan, semoga darah yang menetes atau keluar setelah BAB segera mampat ya. Kemudian Mas Domingos yang ada di Jogja, semoga nyerinya lekas hilang, nyeri perihnya lekas hilang dan bisa kerja secara normal lagi. Semangat, tetap semangat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.